Administrasi Bisnis dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang efektivitas karyawan dan motivasi karyawan. Yang pertama, efektivitas karyawan yaitu mengacu pada sejauh mana karyawan dapat mencapai tujuan pekerjaan yang efisien dan produktif. Ini mencakup kemampuan karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas secara benar, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Sedangkan motivasi karyawan adalah kekuatan internal atau eksternal yang mendorong karyawan untuk berperilaku secara tertentu untuk mencapai tujuan yang dilakukan. Motivasi ini bisa datang dari dalam diri sendiri secara intrinsik atau dari luar atau ekstrinsik, seperti pengakuan dan penghargaan. Yang kedua adalah manfaat dari efektivitas dan motivasi karyawan itu sendiri, yaitu meningkatkan produktivitas. Kedua, kepuasan kerja yang lebih tinggi. Tiga, yaitu retensi karyawan. Dan keempat, yaitu kreativitas dan inovasi. Dan sedangkan yang kelima, kualitas layanan dan produksi. Yang ketiga, yaitu tujuan dari efektivitas dan motivasi karyawan itu sendiri adalah meningkatkan kinerja perusahaan, memastikan bahwa karyawan dapat bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Kedua, memaksimalkan potensi karyawan, yaitu memberikan peluang dan sumber daya yang diperlukan bagi karyawan untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif, yaitu membangun budaya kerja yang mendukung dan menyenangkan. Yang keempat, mengurangi turnover karyawan, yaitu mengurangi tingkat pergantian karyawan dan memastikan bahwa mereka merasa dihargai dan puas dalam perusahaan. Contoh strategi meningkatkan efektivitas dan motivasi karyawan yaitu 1. Melakukan pelatihan dan pengembangan, menyediakan program pelatihan yang relevan dan kesempatan mengembangkan profesional untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan mereka. Yang kedua, penghargaan dan pengakuan, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi seperti bonus, sertifikat, dan pengakuan publik. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja yang nyaman, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan seperti menyediakan fasilitas istirahat yang memadai dan ergonomisme. Yang keempat, keterlibatan karyawan, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan mempengaruhi pekerjaan mereka. Yang kelima, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Jadi karyawan mendapatkan fasilitas cuti untuk mereka pribadi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan motivasi tersebut. Yang keenam, kepemimpinan yang mendukung, kepemimpinan yang memberikan dukungan, bimbingan, dan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan. Yang ketujuh, budaya kerja yang positif, membangun budaya perusahaan yang positif dan inklusif, di mana semua karyawan merasa dihargai dan didukung. Dari judul yang saya ambil dapat disimpulkan dengan memahami dan mengimplementasikan strategi-strategi ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan efektif dan motivasi karyawan untuk yang optimal, sehingga mendukung keberhasilan jangka panjang perusahaan tersebut. Sekian video dari saya, terima kasih.